Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat Siti Fadilah, kali ini acara saya ke Magelang. Kenapa ke Magelang? Karena saya akan mengunjungi teman-teman saya yang hobi atau berkecimpung dalam agronomi, dan saya ingin melihat kebun-kebunnya teman-teman yang saya kenal itu. Teman-teman, kali ini saya ada di dekat Borobudur ya Pak ya? Iya, dekat Borobudur. Tempatnya Pak Andi, Kla Nursery. Ya, ini beliau ini. Nah, beliau ini adalah petani aglonema yang sangat sukses. Dia betul-betul petani. Yang kenapa saya datang kemari? Karena saya sering melihat YouTube-nya dia dan saya jatuh hati dengan caranya menanam, caranya memperbanyak. Dan kemudian bagaimana dia bisa membuat rumpun-rumpun yang sangat indah. Dan Pak Andi ini udah berpuluh kali menjadi juara di kontes-kontes aglonema. Yuk kita berbincang dengan Pak Andi. Nah, Pak Andi, monggo. Saya mau diajari bagaimana sih caranya membuat rumpun-rumpun yang seperti itu. Rumpun ini kan sebenarnya ada dua treatment, Bu. Jadi ada yang memang berawal dari pohon induk yang masih tersisa di pot itu, terus dia beranak menjadi berapa pohon jadi banyak. Itu jadi berarti satu pohon beranak jadi banyak. Itu untuk treatment pertamanya. Jadi itu alamiahnya saja, secara naturalnya pohon dia berdiri sendiri, endingnya dia beranak, itu secara naturalnya. Nah, kalau yang secara rekayasanya tapi itu juga masuknya natural karena tidak grouping, itu kita biasanya kita ada yang model diculik induknya, ada yang model kita dikasih daun pancing banyak. Jadi beberapa treatment sebenarnya yang bisa dijadikan untuk memprogres rumpun-rumpun itu tadi. Seperti yang sudah kita contohin tadi, ada misalkan ini pohon utuh ini kan Bu, nah, itu bisa kita ambil daun pancingnya, misalkan mau dibikin rumpun berapa, misalkan 5, ya sudah pakai daun pancingnya. Kalau 5 biasanya tumbuhnya 4, kadang 5 ya kita pakai daun pancingnya 6 gitu. Jadi yang paling atas di sini itu nanti kita ambil aja, ndak usah pakai akar, ndak apa-apa, nanti pakai media yang teksturnya itu padat, menyimpan air, tidak padat apa geronggong. Iya, bisa nanti kayak pakai floral foam itu bisa, pakai pasir yang halus bisa. Nah, pakai media tapi dipadatkan juga bisa untuk menanam pucukan yang tidak ada akarnya. Intinya kalau yang tidak pakai akar itu harus medianya itu dia sifatnya padat tapi nyimpen kelembaban. Bukan nyimpen air tapi nyimpan kelembaban dan nyimpen makanan. Iya, otomatis. Jadi kalau belum ada akarnya sebenarnya tidak butuh kayak N yang tinggi, NPK itu tidak butuh. Yang dia butuhkan ada mineral yang tinggi. Mineral yang tinggi bisa direndam. Nah, itu Bapak bisa temukan di pasir. Kalau mineral kan kita pakainya air biasanya, Bu. Jadi tidak misalkan untuk membantu penyiraman cukup air, tidak usah dikasih pupuk segala macam, tidak usah, tidak apa-apa. Nanti untuk pasir itu kita pilih pasir karena di situ tidak ada kandungan yang berfungsi untuk pertumbuhan tanaman seperti untuk menyuburkan segala macam, kan tidak ada. Jadi situ sifatnya steril. Nanti pakai pasir itu biasanya lebih steril dibanding pakai tanah-tanah liat atau tanah-tanah humus, itu biasanya sudah terkontaminasi seperti itu. Jadi jamurnya tidak ada. Tadi Bapak menerangkan ada jenis pasir tebing sama pasir. Iya, ada pasir tebing. Kita pakai pasir tebingnya itu ada 2 grade. Jadi grade 1, grade 2. Kalau yang grade 1 itu lebih halus. Kalau yang grade 2 kita biasanya sebut dengan premium, karena kualitasnya lebih bagus untuk yang lebih yang kasar. Tidak punya akar. Yang tidak pakai akar pakainya itu. Nah, kalau yang halus kita sarankan untuk pucukan atau batang yang masih muda. Kalau yang sudah yang kasar-kasar, yang premium itu kita pakainya untuk bonggol-bonggol yang batangnya lebih tua dan tidak pakai akar. Kalau yang sudah pakai akar disarankan tidak usah pakai pasir. Langsung kalau ini aja. Yang tricolor. Ini tricolor. Tricolor itu mau diapain? Kok batangnya bisa lurus-lurus ke atas gitu? Kalau ini sebenarnya hanya pencahayaan aja sih, Bu. Pencahayaan aja. Jadi setiap pohon yang ada di sini itu kan punya sudut sudut mereka masing-masing. Jadi standarnya mereka masing-masing. Jadi sebenarnya kalau untuk tricolor itu kan memang tangkainya harusnya naik. Nah, kalau seperti ini mendekati standar suhunya lah, mendekati standar karena
saat siang bolong saya di sini itu nyaman, dia tidak panas, tidak gerah. Ini pas ya untuk mereka. Iya, jadi kalau aglo itu kalau saya indikasinya saat kita masuk di greenhouse itu nyaman. Itu, Pak. Yang ini, ini kocin cahaya ini, oh, Bu. bukan Mona Lisa. Bukan, ini kocin cahaya. Kemarin sempat dikira kocin Mona Lisa white, tapi ini kocin cahaya. Oh. Ini kocin cahaya. Ini yang hampir sama ya dengan. Ya hanya daunnya dia lebih apa ya, lebih oval aja sih. Kalau Mona Lisa dia lebih bulat, Bu. Lebih bulat. Oh. Lebih bulat. Ini cenderungnya di putih. Kalau sudah tua tuh putihnya putih bersih. Hampir mah kayak eskada sih ini. Cuman bedanya itu sebenarnya apa Suxon White? ini Suxon White yang stang pendek, terus daunnya tebel. Ini yang sekarang sudah mulai jarang karena daunnya dia tebel. Daun tebel. Saya juga punya, tapi Nah, kenapa stangnya pendek-pendek. warnanya kadang-kadang ada merah-merahnya? Oh, nek kita hanya putih semi ngeping gini sih, ngeping dikit ya. Kenapa itu, Pak? Kurang Memang identik seperti itu. Kalau Suxon putih tidak bisa putih bersih gitu, tidak bisa rata-rata. Tetap ada kayak bayang-bayang pinknya itu ada, masih ada. Gitu. Iya, Saya karena pikir kan apa kurang matahari, apa kurang apa? enggak sih sebenarnya. Kalau di mataharinya terlalu bagus malah pinknya mulai rada lumayan muncul sebenarnya. Tapi kalau bisa kan tetap putih bukan pink. Kalau yang putih itu jarang banget sih sekarang kalau yang full putih kalau Suxon. Iya. Kita lihat koleksi Pak Andi. Ih, nih lihat deh. Seger-seger banget. Dan hampir semua rumpun-rumpunnya itu perfect. Dan lihat tuh rumpunnya berwarna merah. Dan itu katanya dia bikin selama 1,5 tahun. Dan melihat ini ada yang rumpun, ini apa daunnya besar sekali seperti yang Picroy ya. Picroy, ini Picroy ya, saya kira koleksiannya Pak Andi ya. Ini putih-putih ini kalau dibikin rumpun nanti cantik banget sebetulnya. Katanya ini ada udah pesanan-pesanan orang. Jadi ini semua sudah rencananya akan dibuat rumpun oleh Pak Andi. Dan teman-teman di sini memang sangat beruntung ya, hawanya itu cocok. Kemudian pemeliharaannya juga benar, jadi jadinya seperti ini. Ini adalah pos yang merah ini. Dan ini kayaknya sepertinya Dud White, rumpunan Dud White. Ini yang di belakang ya. Jadi kita jalan-jalan ke belakang. Ini juga pos lagi merah. Banyak sekali yang ini yang putih-putih ini sangat cantik. Tapi ini belum selesai. Ini belum dipoles oleh Pak Andi. Kalau sudah dipoles cantik sekali. Ini banyak sekali. Dan ini semua siap untuk kontes. Anytime. Jadi ini nanti ini untuk tahun kapan, ini untuk kapan. Dan dia selalu ready. Puas banget, saya masih kepingin kesini lagi. Untuk sementara saya sudah senang bisa tahu tentang membuat rumpun yang efektif, nah, efisien dan hemat waktu yang pasti. Iya. Dan nanti saya ingin kesini lagi. Amin. Untuk yang lebih fokus atau serius terhadap sesuatu. Ya, terima kasih juga Ibu sekeluarga sudah berkenan mampir datang ke kebun kita. Alhamdulillah ini suatu penghargaan yang luar biasa sekali. Dari Ibu Penasihat ASA sekaligus Ibu sesepuh kita lah ya. Sesepuh kita. Terima kasih banget sudah berkunjung. Kita minta doanya aja dan kita doain juga Ibu sehat terus, pokoknya semangat terus, menjadi motivasi untuk kita yang para pemuda-pemuda ini agar tetap semangat Semangat terus gitu, ya Pak ya. Iya. Berikutnya saya mampir ke tempat Pak Nunu. Kenapa beliau? Karena saya juga kenal
dia dari YouTube, karena saya sering menanya-nanyakan apa yang dia pamerin. Dia koleksinya memang lumayan. Lihat deh ini suatu rumpun dari Esmeralda, dan ini juga koleksian Pak Nunu, yaitu Post White yang katanya akan melejit harganya setelah Lebaran. Dan ini juga seperti paragon ya, putih-putih cantik sekali. Ini Esmeralda jadi rumpun luar biasa ya cantiknya. Gemes banget liatnya, gemes banget. Katanya ini juga akan dibawa ke Smesco pada akhir Mei ini untuk dikonteskan atau ditanding. Dan para teman-teman, Magelang ini selalu menyapu bersih medali-medali kejuaraan untuk rumpun. Biasanya itu diambil oleh orang-orang Magelang ini. Mereka memang sangat ahli dalam membuat rumpun yang perfect, dan rumpun itu mahalnya bukan main. Yang di pojokan sana itu, nah itu yang merah, ini mahal sekali. Mahal sekali, ini puluhan juta kalau nggak salah. Nah ini, dan bikinnya tidak bisa dalam waktu yang singkat, mungkin bisa setahun atau lebih. Nah kemudian setelah dari Pak Nunu, saya menuju ke BR Garden. Pak Agus BR itu, Pak Agus bambu runcingnya, bambu runcing. Kita nggak tahu kenapa dia pakai bambu runcing. Katanya dulu desanya itu desa bambu runcing gitu. Pak Agus ini juga terkenal. Saya juga senang melihat kalau dia sedang di YouTube. Saya sedang melihat koleksiannya, dan saya sedang melihat caranya dia merawat tanamannya. Jadi maka saya sempatkan untuk mampir ke sini untuk berbincang dengan Pak Agus. Pak Agus sedang ngapain ya? Apa yang sedang ditekunin? Kesini tuh memang belajar rumput. Nih, ini lihat, ada yang menjadi juara 2, ada yang menjadi juara 3. Ini Harley Quinn, ini Pos, tuh cantik sekali. Rumpun ini dia buat sendiri. Ya, mesti memerlukan waktu ya, bisa setahun atau 2 tahun atau 1,5 tahun, nggak tahu saya. Tapi lihat deh, cantiknya bukan main. Ini ya mau buat rumpun ke depan. Itu apa itu? Ini Monlek. Oh, iya. Ini kemarin di Jogja ikut kok kontes, masih kelas juvenil di Jogja. Oh. Ya pas waktu kontes di Jogja. Beranak ya? Belum, udah beranak tapi belum megar. Kalau belum megar kan masih boleh. Belum masuk rumpun, tapi kalau daun sudah megar sudah masuk rumpun. Ini rumpun semua nih. Itu petita. Itu ya dari daun satu-satu, Bu. Dari. Nah, gimana caranya kok bisa begitu? Ini kalau yang prospek ini, Bu. Nanti ini kedepannya buat kontes. Yang bisa bikin apa namanya, tangga itu ya? Ya, yang roset yang roset ini nanti kan. Nah kalau kayak gini kan sudah masuk sebetulnya, cuman masih kurang daunnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah ini kan harus dibuang karena ini ada sedikit defect. Ini nggak masuk kalau buat kontes. Kalau ini dibuang terus ya kita mulai dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cuman dari daun 6. Kalau ini nggak defect, ini semua dilangi. Dibuang nanti. Karena kalau untuk kontes ada bekas kutu gini sudah nggak masuk nominasi, Bu. Udah langsung dides untuk juri, nggak dimasukin penilaian. Ini apa ini? Black. Ini Monlek Gerhana, Black Monlek Gerhana. Apa ada gerhananya? Nanti muncul warna gini biasanya daun 8 itu terah gerhana atau, Bu? Jadi itu dihilangi 4 ya? Ya? 4 daun dihilangi 4, Bu, karena ini defeksi dikit ini. Ini ya kalau ada bekas kutu gini, nanti juri itu nggak nilai, Bu. Dia lewatin, tapi dia boleh aja masuk ke kontes. Cuman gitu. Untuk penilaian pasti dilewati. Jadi nanti kita hilangi kalau ini anu ya. Itu Harley Quinn itu bahan potong kok, Bu. Ini yang untuk prospekan semua. Ini masuk ini, Bu. Ini rumpun juga ya? Bukan. Itu bukan, Bu. Ini tinggal 1 daun lagi masuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pas. Pas acara Jakarta pas ini. Ini apa ini? Pink Sunset ini. Pink Sunset. Iya. Ini kan nggak ada yang mengecil sama sekali, Bu. Dari sini. Besarnya juga nggak terlalu over. Nih.
stabil. Oke. Dulu ini green Bu, cuman alhamdulillah mutasi ke sini, terus kemarin anaknya saya potong, kebetulan diminta teman dari Jakarta juga, ya udahlah nggak apa-apa. Ini apa? Ini Esmeralda. Apa sudah rumpun apa? Enggak, ini bahan potongan kok Bu, ini baru saya potong bulan kemarin. Ini Golden Sweet ini belum saya potong ini. Golden Sweet. Terus ini juga termasuk jarang juga ini Bu, ini striptis merah. Striptis tapi yang merah. Ini Kresnatrah konon. Cuman saya berani ke konon karena masih dominan keluar hijaunya. Nanti kalau sudah merahnya sudah baru lari ke konon. Ini apa ini? Ini Golden Baby. Ini prospek buat rumpun bagus Bu, tapi nanti kan setahun ini depan sih ya? Ya setahun. Ini kan nanti buat mahkotanya. Yang anak ini nanti beranak lagi. Ini dari daun satu saya piara. Nah sekarang ini kita jalan lagi di koleksiannya Pak Agus bambu runcing. Nah ini dia lihat daunnya gede-gede sekali. Mungkin sudah lama ya. Dan ini semua indukan, nggak boleh dibeli. Saya mau beli nggak boleh. Ini untuk indukan. Jadi ini dia bilang bahwa daerah ini bukan untuk dijual. Inilah BR Garden di Pak Agus, videonya ya. Terima kasih Pak Agus telah menerima saya begitu di sini walaupun masih mudah-mudahan semakin masuk. Amin, suatu kehormatan yang sangat besar. Ibu kerso rawuh di gubuk kami, kerso muter-muter di gubuk kami. Terima kasih banyak Bu, selalu kami tunggu doanya Ibu. Mana, Derek hati-hati Bu.